Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama dan papa yang di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Baik anak-anak, sebelum kita belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru, pagi hari ini kita akan memulai kegiatan kita dengan kita ibadah bersama-sama. Semuanya kita ambil sikap yang baik. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati. Baik, semuanya kita dalam sikap doa, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena anugerah Tuhan, pertolongan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat yang diberkati, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan, dan kami juga dapat belajar bersama Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman kami. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati juga orang tua kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Semuanya mesti undang untuk berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian. Segala puji syukur. Kami mau bersorak, tinggikan nama
selalu ada bagi kami, senantiasa menyertai, bahkan melindungi kami sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada, anak-anak-Mu merasakan campur tangan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut apapun yang akan kami diperhadapkan dengan situasi apapun. Kami percaya Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menolong kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami sudah memuliakan, menyembah Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan Yesus memberkati kami melalui perenungan firman Tuhan. Kami percaya di saat kami terima firman Tuhan, hidup kami diubahkan. Apapun yang ada dalam kehidupan kami percaya karakter Kristus boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sifat-sifat Yesus terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabarnya anak-anakku yang dikasihi Tuhan? Bagaimana pagi hari ini? Sudah siap-siap menerima pelajaran dari guru-guru kalian? Sudah bersemangat gak? Bapak yakin kalian pasti bersemangat. Apalagi mendahulukan kehendak Tuhan. Di saat kita menerima berkat firman Tuhan, itu berarti kita mendahulukan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu begitu berharga dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang sebentar kita akan baca, kita akan nikmati, dan biarlah kerinduan kita, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kembali dalam tema kemurahan. Ya, anak-anak yang mau catat silakan catat. Temanya adalah kemurahan. Pasti kemarin-kemarin juga kalian menerima tema tentang kemurahan ini. Ya, kalaupun kemarin ada tema kemurahan, berarti ini kemurahan yang ke sekian kalinya kamu tulis. Ya, ayatnya terdapat di dalam Kolose. Kolose itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Ya, Kolose ada di perjanjian baru. Kolose berapa? Kolose 3 ayat 12. Yang sudah pegang Alkitab, dibuka Alkitabnya. Bapak juga buka Alkitab juga. Ya, yang ada Alkitabnya di HP-nya, buka juga. Nah, apa-apa, kita sama-sama baca ya. Kolose 3 ayat 12. Siap semua? Hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekali lagi, biar kita ingat terus pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa pesan Tuhan? Ya, sekali lagi kita baca. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kenapa kita akan menerima hal-hal yang daripada Tuhan? Ya, Tuhan suruh kita dikatakan kenakanlah. Apa? Yang pertama tadi, kenakanlah belas kasihan, terus kemurahan. Banyak hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kita harus apa? Kita harus kenakan.
Maksud di sini mengenakan kita harus lakukan. Kita harus berbuat apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, ya, dan kesabaran terakhir di situ dikatakan. Pasti kita bisa melakukan itu kalau kita siap, kalau kita mau menuruti apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita semua anak-anak. Ya, kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Bahkan bukan hanya dipilih, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dari berbagai bangsa atau dari berbagai daerah, ya, kita tuh udah dipilih Tuhan. Kalian semua udah dipilih Tuhan. Bahkan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ya, kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, menjadi pilihan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, ya, kalian mau kan jadi anak-anak Tuhan? Mau. Kalau menjadi anak Tuhan pasti Tuhan itu senantiasa berlaku yang baik dalam kehidupan kita. Ya, apa yang Tuhan suruh pasti Tuhan sudah lakukan itu. Ya, Tuhan suruh kenakanlah belas kasihan. Apakah Tuhan Yesus sudah lakukan belas kasihan? Sudah. Tuhan suruh kenakanlah kelemah lembutan atau kemurahan. Apakah Tuhan Yesus itu sudah lakukan itu? Sudah. Kalau kita ingin memiliki hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan, lakukan itu. Karena apa? Karena kita sudah dipilih, sudah dikuduskan. Ya, kita sudah, apa tuh dikuduskan? Kita itu sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ya, Tuhan mau kita selalu memberikan senantiasa kebaikan, ya, kepada sesama kita. Senantiasa kita mengasihi, ya, khususnya kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Dalam ayat firman Tuhan Matius 22 di situ katakan ayat 37 sampai 39, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Ya, itu hukum yang utama dan terutama. Ayat selanjutnya dikatakan, hukum yang berikutnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita harus mengasihi sesama kita. Tuhan menjadikan kita sahabat. Ya, kenapa Tuhan menjadikan kita sahabat? Bahkan dikatakan kita adalah anak-anak Tuhan karena kita milik Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih kepada temannya. Begitu juga kita. Kalau kita tahu mengasihi Tuhan, tentunya kita juga bisa mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun yang ada di sekitar kita, kita harus mengasihi. Ya, itu yang Tuhan ajarkan. Nah, dalam bentuk kasih kita, ya, kepada sesama kita, apalagi kepada Tuhan, bentuknya tidak lain adalah kita harus memiliki kemurahan. Kemurahan itu banyak, ya, banyak apa? Banyak arti daripada kemurahan ini. Bisa juga dia itu berbuat kasih, orangnya suka murah hati, dia tahu mengasihi, dia suka menolong, dia suka berbagi. Itu kemurahan yang Tuhan miliki, ya kan? Sampai saat ini juga Tuhan masih memberkati hidup kita, dan Dia terus akan memberkati anak-anaknya. Oleh sebab itu, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, kita juga harus menjadi berkat. Buat siapa? Buat saudara-saudara kita, buat teman-teman kita. Kita harus jadi berkat. Apa itu jadi berkatnya, Seleksi? Jadi berkat ya dalam perkataan kita. Kita harus apa? Kita harus mengasihi mereka,
saudara-saudara kita harus kasihi. Dalam tingkah laku kita juga harus kita jadi berkat. Ya, apapun yang kita lakukan kita harus jadi berkat. Karena kita memiliki atau teman-teman atau kita hidup di dalam ya sosialan, atau kita hidup di dalam suatu di mana kita berada, di situ pasti ada yang akan melihat cara kita, kelakuan kita, tingkah laku kita, perkataan kita. Pasti mereka akan melihat apakah dia itu anak Tuhan atau bukan. Yang namanya anak Tuhan harus memiliki sifat Tuhan, pribadi Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saat ini temanya tentang kemurahan, kita tahu pribadi Tuhan Yesus itu memiliki kemurahan yang besar. Ada lagu lama nih, katakan, kemurahanmu lebih dari hidup. Bayangkan tuh, kemurahan itu lebih dari kehidupan. Ya, betapa besar kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Dia mau supaya kita semua umat-umat Tuhan menjadi serupa dengan Yesus sendiri, dengan anaknya. Dia mau. Apa itu serupa? Apa itu segambar? Artinya kita memiliki kehidupan, sifat-sifat Yesus itu sama dengan apa yang akan kita perbuat. Contohnya yang terutama adalah kemurahan. Kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Dia memberikan hidup kita sampai kita ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita sehat sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuhan bahwa roh kemurahan, pasti Tuhan akan memberkati, memberikan itu bagi kita. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah menyatakan pribadimu lewat firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan akan senantiasa menuntun kami, memperbaiki sifat-sifat kami, kelakuan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan, menjadi sifat yang sama seperti Yesus sendiri. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Engkau begitu mengasihi kami. Kami pun mau mengasihi saudara-saudara kami, teman-teman kami. Terlebih kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk segala hormat bagi nama Tuhan. Kau memberkati anak-anakmu saat ini. Berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Memberkati orang tua mereka dalam usaha, pekerjaan, dalam setiap bisnis mereka, studi. Kami percaya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima berkat firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.